Saya Nova Subianto dengan NIM 51A11906. Prodi Teknik Elektro, mata kuliah kewirausahaan. Dosen Bapak Oki Saputra SS TMENG. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal yang saya buat, yaitu proposal bisnis waralaba minuman, di mana minuman yang saya buat ini itu yang bermerek Magic Drink. Di sini pada pendahuluan bab 1, latar belakang. Magic Drink ini sendiri ada di Indonesia lewat investasi dan didirikan pada tahun 2020 dengan nama perusahaan yaitu CV Tribert Indonesia, yang mana berdiri di daerah Solo, Jawa Tengah, dan sudah ada 10 gerai di beberapa daerah, yaitu Gresik, Sragen, Gerobokan, Ungaran, Solo, dan luar Sumatera, yaitu Sumatera Barat. Pada Magiku Signature ini memiliki strategi marketing, yaitu dengan cara menjualnya ke beberapa masyarakat, yaitu dengan ekonomi rendah, menengah, sampai atas. Dan juga mulai dari kalangan anak-anak, remaja, sampai dewasa. Pemasarannya itu meliputi daerah pasar, mal, dan sekolahan, serta kampus dan perkantoran. Untuk pemesanan dan pemasaran lain yaitu mereka mencakup beberapa situs online, yaitu baik Facebook, Instagram, web, dan juga ada di GoFood dan Gojek. Untuk sistem produksi, dia menggunakan bahan baku yang berkualitas, yang mana ada beberapa yang disediakan dari daerah pabrik itu sendiri dan khusus dikirim dari mereka, dan beberapa bagian bahan baku yang ada di daerah lokal itu tidak perlu dikirimkan dari pusat. Untuk varian menunya, mereka memiliki 10 varian menu, yaitu seperti pada gambar untuk jenis-jenis varian menunya. Untuk keuangan sendiri, mereka harga jual untuk 1 cup produknya itu Rp10.000, dan pemasarannya untuk 1 hari sekitar 70 cup dengan masa penjualan 30 hari, yaitu sebulan, dengan penghasilan kira-kira 21 juta. Dan untuk harga pokok penjualan yaitu 5.800 dikali 70 lalu dikali lagi 30, yaitu 12.180.000. Untuk biaya operasionalnya yaitu gaji karyawan serta sewa tempat. Untuk gaji karyawan sendiri itu sekitar 1 juta rupiah. Untuk sewa tempat yaitu 600.000 rupiah. Untuk omset penjualan, kisaran keuntungannya itu 7.220.000 rupiah setelah dipotong dengan harga pokok penjualan serta biaya operasional. Untuk pengembangan dan resiko dari waralaba ini sendiri memiliki beberapa resiko dan hambatan, baik dari segi persaingan, pengeluaran dana, serta untuk bahan baku yang biasanya bisa datang terlambat atau terkendala pada waktu pengiriman. Nah, untuk survei pada bab 2 ini kami melakukan beberapa survei pada lokasi daerah tempat saya untuk usaha yang serupa dengan yang saya lakukan. Salah satunya itu usaha minuman Mega Drink, di mana mereka menjual beberapa minuman seperti smoothies dan Thai tea.
Sini harga untuk smoothies sendiri mereka menjual dengan harga Rp6.000 sampai dengan Rp8.000. Sedangkan untuk minuman Thai tea mereka jual dengan harga Rp10.000 sampai Rp12.000. Dan ada beberapa topping dengan harga Rp3.000. Untuk penjualan mereka biasanya buka pada jam 11 pagi sampai dengan jam 8 malam. Dengan hasil penjualan yaitu 20 cup dalam sehari. Untuk modal awal mereka berkisar sekitar Rp3 juta. Dan mereka juga sudah memiliki cabang lain di daerah Andil. Untuk penghitungan rata-rata penjualan mereka yaitu Rp11.000 jika ditambahkan dengan topping. Dan jika dikalikan dengan 20 cup sehari serta penghasilan sebulan mereka sekitar Rp6.600.000. Itu belum termasuk dengan penghitungan pemotongan biaya produksi serta pemeliharaan dan sewa. Masih penghitungan kasar. Dan yang kedua yaitu survei di Thai Tea Queen. Pada survei ini mereka bisa menjual 25 cup dalam sehari dengan harga minuman itu sendiri berkisar sekitar Rp10.000. Dengan hasil penjualan per bulan mereka bisa mencapai 7.500 dengan penghitungan kasar. Dan untuk modal mereka sendiri berkisar sekitar 4 juta rupiah. Dan mereka memiliki beberapa kerugian jika cuaca kurang bagus atau hujan, karena itu bisa mengganggu pengurangan dari hasil penjualan. Kami juga ada survei dengan penjualan minuman es durian, yang mana mereka bisa menjual sekitar 20 cup sehari dengan harga pasar jual 1 cupnya yaitu Rp15.000. Untuk penghasilan per bulan jika dihitung kasar yaitu 7 juta. Dan untuk kesimpulan dari survei yang saya dapatkan di beberapa tempat itu, saya dapat mengasumsikan yaitu hasil penjualan pada laporan para laba saya. Dengan hasil survei ada beberapa pedagang jika 70 cup sehari dalam penjualan itu mungkin agak terlalu sulit, karena pada beberapa survei paling besar berkisar 25 cup sehari. Dan untuk penghasilan per bulan itu sendiri mungkin bisa merugi atau bisa untung juga. Jadi jika saya melakukan membuka waralaba dari Magic Drink. Nah, di sini pada bab 3 saya melakukan sedikit analisis SWOT, di mana meliputi strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Mana saya memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan sendiri, walaupun banyak kekurangan dan juga kurangnya pengalaman di bisnis plans waralaba itu sendiri. Dan pada bab 4 saya yaitu ada penutup, di mana kesimpulan dari laporan yang saya buat
yaitu proposal, di mana dari hasil penelitian, survei, serta ilmu yang saya dapatkan dari beberapa situs waralaba, saya dapat mengerti bagaimana cara pengolahan Prancis atau beberapa makanan ringan dan cepat saji, dan mendapatkan beberapa ilmu baik cara mengolah dan memulai dari waralaba itu sendiri jika saya ingin melakukan suatu bisnis. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.